Shalom Petra Kids, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 mantap. Wah kak, udah pastinya udah pada semangat ya nih? Pastinya dong kak, udah pada siap juga. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya kak ya. Semuanya boleh buka tangannya, tutup matanya. Kita sungguh-sungguh mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas waktu yang telah kau beri. Pada hari ini Tuhan, kami akan kembali untuk beribadah. Engkau berkati kami, berikan kami roh yang semangat untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Siapa laskar Kristus? Saya kak. Adik-adik bangkit berdiri ya, semangat memuji memuliakan nama Tuhannya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syukur. Saya laskar Kristus, syukur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syukur. Saya laskar Kristus, syukur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syukur. Saya laskar Kristus, syukur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Selamat duduk adik-adik. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku
Ada adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Kembali lagi sama Kak Gaby di sini. Hari ini Kakak mau cerita tentang Petrus di rumah Cornelius. Ada yang tahu nggak Cornelius itu siapa? Nah, bahan bacaannya diambil dari Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 38. Nah, adik-adik, kalau yang belum tahu Cornelius siapa, kita nonton dulu yuk yang satu ini. The Holy Tales. Hello everyone! Pada suatu hari, hiduplah seorang perwira bernama Cornelius di kota Kaisarea. Cornelius dan seluruh keluarganya merupakan orang percaya. Dia membantu orang-orang miskin dengan memberikan sumbangan dan dia rajin berdoa kepada Tuhan. Suatu sore, Cornelius mendapatkan penglihatan di mana ia melihat seorang malaikat Tuhan berdiri di depannya dan memanggil namanya. Cornelius, Apa yang engkau inginkan, Tuhan? malaikat menjawab, Tuhan telah menjawab doa-doamu. Sekarang ia ingin kamu untuk mengirimkan orang-orangmu pergi ke Yope dan mencari seorang bernama Petrus. Mereka akan menemukan dia di sebuah rumah, seorang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Mintalah Petrus untuk datang dan mengunjungi kamu. Setelah malaikat menemui Cornelius, ia memanggil 2 orang hambanya serta seorang prajurit dan mengirim mereka ke Yope untuk mencari Petrus. Keesokan harinya, ketika hamba Cornelius hendak sampai ke Yope, Petrus memiliki penglihatan juga. Ia pergi ke atas rumah untuk berdoa pada siang hari. Ia merasa lapar dan ia melihat langit terbuka dan turunlah kain lebar yang tertarik pada keempat sudutnya, dan di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang melata, dan burung. Kemudian ia mendengar suara yang berkata, Bangunlah Petrus, bunuh dan makanlah binatang tersebut. Tidak, kata Petrus, aku belum pernah memakan makanan yang dilarang oleh hukum Yahudi. suara itu berkata lagi, Petrus, jika Tuhan berkata sesuatu itu halal, maka janganlah engkau berkata itu haram. Petrus mengalami penglihatan itu 3 kali sebelum selembar kain tersebut hilang dari depannya. Petrus bingung mengenai apa arti penglihatan itu. Sementara itu, telah sampailah di muka pintu orang-orang yang disuruh Cornelius. Mereka bertanya, apakah bisa bertemu dengan Petrus? Roh Kudus berkata kepada Petrus, bahwa beberapa orang akan mengajak kamu untuk pergi bersama mereka, dan Roh Kudus berkata bahwa Petrus harus pergi dengan orang tersebut. Karena akulah yang mengirim mereka. Janganlah khawatir, semua akan baik-baik saja. Hamba-hamba Cornelius berkata kepada Petrus bahwa walaupun Cornelius adalah seorang Romawi, ia selalu menghormati dan taat kepada Tuhan. Mereka juga berkata kepadanya mengenai penglihatan yang dialami Cornelius, dan itulah alasan mengapa ia mengirim mereka kepada Petrus. Mendengar ini semua, Petrus setuju untuk pergi bersama hamba-hamba Cornelius untuk mengunjungi Cornelius. Cornelius telah menunggu Petrus untuk datang. Ia memanggil seluruh saudara dan teman-temannya untuk bertemu dengan Petrus. Dan ketika Petrus masuk, Cornelius bersujud ke tanah untuk menyembahnya. Petrus mengangkatnya dan berkata, Bangunlah, aku hanyalah manusia biasa seperti kamu. Petrus dan Cornelius berbicara untuk sementara waktu, dan Petrus berkata, Kamu tahu bahwa haram bagi orang Yahudi untuk datang ke rumah orang bukan Yahudi. Tapi Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa janganlah berpikir bahwa seorang berdosa. Maka datanglah aku ke sini untuk menemui kamu. Sekarang katakanlah kepadaku, mengapa kamu mengirimku ke sini? Cornelius berkata kepada Petrus mengenai penglihatannya yang dialaminya. Itulah di mana Petrus menyadari bahwa Tuhan mengajarnya untuk tidak mendiskriminasi antar manusia. Tuhan menerima semua manusia yang takut dan taat kepadanya. Petrus memberitakan kepada semua orang yang ada di rumah Cornelius bahwa Allah memberikan damai sejahtera melalui Yesus Kristus. Ia menceritakan segala tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, bahkan saat ia menampakkan diri setelah kebangkitannya.
Petrus menceritakan mereka bahwa Yesus memberikan tugas kepada pengikutnya untuk memberitakan kabar baik kemanapun. Roh Kudus membantu semua orang di rumah Kornelius untuk mengerti apa yang Petrus katakan dan mereka semua percaya. Beberapa orang Yahudi yang datang bersama dengan Petrus terkagum bahwa Roh Kudus diberikan kepada orang bukan Yahudi. Adakah di sini yang menolak orang-orang yang baru percaya ini untuk dibaptis? Tanya Petrus. Tidak ada yang menolak, maka Petrus menyuruh mereka untuk dibaptis. Wah, keren banget ceritanya ya. Nah, itu dia cerita tadi Petrus bertemu dengan Cornelius. Dari cerita itu kita belajar bahwa Tuhan tidak memandang dari mana kita berasal. Tidak memandang fisik manusia. Tuhan ingin semua manusia di dunia, di bumi ini, dari pulau manapun, keturunan apapun, itu bisa mendengarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menerima dan mengasihi semua orang yang hidup takut akan Tuhan dan melakukan yang benar. Tuhan mau semua orang di muka bumi ini diselamatkan. Nah, tadi Roh Kudus juga dicurahkan di rumah Cornelius, bukan adik-adik? Sementara Petrus berbicara, tiba-tiba Roh Kudus turun atas semua orang yang sedang duduk mendengarkan. Nih kayak adik-adik di rumah nih sedang mendengarkan dengan baik. Mereka mulai berbicara dalam bahasa yang baru yang diberikan oleh Tuhan dan memuji Dia dengan penuh sukacita. Coba semuanya adik-adik senyum dulu. Terus mereka juga dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Aduh, betapa bahagianya ya hari itu. Bahkan Cornelius tidak mau loh Petrus untuk buru-buru pulang. Ia memintanya untuk tinggal beberapa hari lagi untuk mengajar dia dan menceritakan kepada teman-temannya juga mengenai Tuhan Yesus Kristus. Nah, kakak ada ilustrasi nih. Yuk kita lihat. Nah, di sini kakak punya 2 telur. Bisa adik-adik lihat ya, warnanya berbeda. Yang satu coklat dan yang satu warna putih. Coba kita pecahin dulu yang warna putih ya. Oh, adik-adik bisa lihat. Lalu sekarang kita pecahin yang warna coklat. Apakah adik-adik bisa melihat perbedaannya? Adik-adik dari ilustrasi tadi bisa lihat gak perbedaannya antara 2 telur itu? Susah ya lihat perbedaan dalamnya ya. Kalau dari luarnya sih kelihatan warnanya berbeda. Itu adalah contoh bagaimana Tuhan melihat kita dari dalam hati kita, tidak melihat fisik. Tapi manusia, kita ini sering berfokus kepada fisik terlebih dahulu. Benar nggak? Kita lihat orangnya putih nggak ya? Hitam nggak ya? Kayak gitu. Wah, siapa tuh yang pernah kayak gitu? Baru mau mengenal hatinya. Padahal Tuhan ingin kita tidak melihat fisik, tapi kita berfokus pada hatinya dan bisa menyelamatkan mereka. Jadi adik-adik harus mau untuk berbuat baik siapapun mereka. Siapapun, dari manapun mereka. Gak boleh pilih-pilih ya adik-adik. Dalam memberitakan Injil, semuanya kita harus tetap berbuat baik pada semua orang, harus mau menolong mereka, dan terutama apa? Memberitakan Injil kepada mereka. Nah, sekarang waktunya kita baca ayat hafalan kita. Yuk, kita ambil Alkitab kita. Semuanya punya Alkitab kan? Yuk kakak tungguin buat ambil Alkitabnya. Sudah adik-adik? Nah, ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Timotius 2 ayat 4a. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Wah, singkat banget kan adik-adik? Kita baca sekali lagi ya. 1 Timotius 2 ayat 4a.
Allah mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan. Wah, udah singkat gini, adik-adik harusnya bisa hafal. Oke, adik-adik, jangan lupa dihafal ya. Kita sekarang mau berdoa. Yuk, semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengenai Petrus dan Cornelius yang mengajarkan kami bahwa kami tidak boleh memandang fisik orang lain ketika kami mau memberitakan firman-Mu, ketika kami mau berbuat baik. Tuhan, begitu juga dengan adik-adik Tuhan, supaya tidak memandang fisik orang lain ataupun dari mana mereka berasal, tapi kami mau selalu berbuat baik Tuhan kepada siapapun itu tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Kami bisa beribadah dengan semangat dan sungguh-sungguh. Itu semua karena-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami. Engkau lindungi Tuhan kami sepanjang minggu ini. Dalam bersekolah, dalam belajar, dalam bermain, dalam apapun itu, supaya kami bisa melakukannya dengan maksimal, juga taat kepada orang tua Tuhan. Terima kasih Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir ini Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah! Tuhan Yesus memberkati. Yo Petra Kids, apa kabarnya nih? Sehat semua kan adik-adik? Oh iya, kali ini kita akan bikin kreativitas tentang hati. Oh iya, langsung aja ya adik-adik, kita bikin kreativitasnya. Alat dan bahan yang kita perlukan kali ini hanya origami berwarna merah dan gunting saja. Langkah pertama, adik-adik ambil kertas origaminya lalu lipat menjadi 2 bagian. Setelah dilipat, adik-adik buka dan gunting. Sesudah itu, adik-adik bagi 2 lagi. Ambil bagian di sini, dilipat ke tengah-tengah. Lalu di sini juga lakukan hal yang sama. Adik-adik buka, lakukan hal itu sebaliknya. Ambil sisi yang satunya, lalu adik-adik lakukan hal yang sama. Sesudah itu adik-adik buka, maka ada pola X di sini. Lalu adik-adik ambil, lipat seperti ini. Hingga jadi sisi segitiga. Dan sebelah sini hingga jadi seperti ini. Lalu adik-adik ambil lagi bagian sisi sininya, adik-adik lipat ke atas, di sini juga. Lakukan ke semua sisi adik-adik.
satu-satu. Lipat lagi sisi yang ini, menghadap ke tengah, seperti ini. Lalu adik-adik buka. Hingga jadi seperti ini. Lalu adik-adik ambil bagian ini, adik lipat ke belakang, dan adik-adik tekuk bagian ini sedikit. Hingga jadi seperti ini. Lakukan di kertas origami yang satunya. Nah, itu dia kreativitas kita hari ini. Seru kan adik-adik? Oh iya, jangan lupa ya kirim ke kakak-kakaknya hasil kreativitas kalian. Oh iya, aku mau ngasih tahu satu hal nih. Kita lihat cuplikan berikut ya. Kids, balik lagi nih sama aku. Nah, hari ini kita bakalan bikin alat dan bahan yang diperlukan, ada gunting dan juga origami. Sudah seperti itu, adik-adik lipat seperti ini. Sebelah sini adik-adik tarik hingga menuju atas. Jadi adik-adik cuplikannya. Jangan lupa disiapin alat dan bahannya ya adik-adik untuk minggu depan.